Lensa dengan panjang fokal 35mm merupakan lensa yang populer buat kebutuhan fotografi, apalagi buat foto wedding atau enggak foto potret. Lensa 35mm adalah lensa wajib, apalagi dengan bukaan yang sangat lebar seperti f1.4. Kayak lensa andalan para fotografer yaitu Sigma 35mm f1.4. Namun harga lensa yang vokalnya 35mm yang f-nya itu besar itu sangat mahal coy. Alternatifnya kalian bisa ambil 35mm dengan apertur yang rendah 2,8 atau yang 1,8 biar hasilnya itu bisa mendekati. Lensa 35mm mempunyai karakter lensa yang sudut pandangnya itu luas namun tetap bokeh karena f-nya itu sangat lebar 1,8 sampai 1,4 menghasilkan depth of field yang baik, bokehnya creamy dan cahaya yang masuk itu benar-benar terang coy. Cocok buat siapa lensa ini? Tentu lensa ini cocok banget buat fotografer atau enggak videografer yang butuh lensa wide namun tetap mengejar bokeh. Kalian lihat aja nih hasil dari video ini yang punya Mas Wasto Aji. Dia juga pakai lensa yang bakal gua review sekarang. Ini adalah Samyang 35mm. Dan lensa ini misalkan kalian pakai di indoor, contohnya itu di hotel atau enggak ya di kamar gitu. Ini udah oke banget coy. Ini cocok banget buat weddingan atau enggak foto potret di ruangan. Lensa ini masih bisa lah untuk mengejar momennya. Dan gua bakal review Samyang 35mm f1.8 ini di sudut pandang tech reviewer dan juga wedding videographer. Oke, langsung aja kita bahas. Perkenalkan, Samyang atau Samyang Lens atau yang biasa dikenal dengan Samyang Optik merupakan produsen lensa yang berasal dari Korea Selatan yang sudah eksis dari tahun 1972. Samyang pada zaman dulu fokus memproduksi lensa manual yang fokus manual saja gitu dan nggak ada yang autofocus. Namun untuk sekarang sudah banyak keluar lensa yang tidak hanya yang manual aja. Buat mirrorless yang autofocus itu ada. Lensa teleskop, cinema lens, binocular lens mereka juga produksi. Kalau kalian tahu merek lensa Rokinon itu juga sama cuy, itu sama-sama satu produsen yaitu Samyang. Lensa Rokinon fokus pada pasar Amerika dan Samyang fokus pada pasar Eropa dan juga Asia. Beda nama aja kayak Avanza sama Xenia. Lensa 35mm yang gue pegang ini adalah lensa full frame yang murah di pasaran. Ini termurah menurut gue dengan kualitas hasil yang cukup baik dibandingkan dengan ya lensa lain gitu. Kita bisa memaksimalkan semua fitur yang dia milikinya. Kalau dibandingin dengan 35mm merek lain seperti yang Sony, ini nggak kalah cuy. Namun secara harga, ini bisa lebih terjangkau. Lensa Samyang 35mm f1.8 ini mempunyai 3 varian, yaitu f2.8 yang harganya paling murah itu bisa kalian dapat di harga 2 jutaan aja. Dan f1.8 yang ini menurut gue ini paling recommended, ini 3 jutaan aja untuk second dan untuk yang barunya itu 4,5 jutaan. Link pembeliannya ada di bawah, jangan lupa klik dulu. Tapi misalkan kalian butuh yang f1.4 itu dihargai 6 jutaan dan untuk secondnya 5 jutaan. Untuk ukuran lensa 35mm dengan bukaan yang cukup lebar ini cukup terjangkau harganya. Dan untuk build quality-nya kalian harus berkompromi nih karena ya lensa 35mm ini dari plastik cuy untuk build quality-nya. Jadi ada plus dan minusnya. Untuk link pembelian kalian bisa klik yang ada di bawah. Linknya udah gua cantumin. Secara bentuk lensa Samyang ini cukup kecil cuy dengan build quality yang menurut gua ya cukup oke sih walau terkesan plastik. Kalau kalian nyari lensa yang memenuhi kebutuhan secara hasil namun bisa kompromi dengan ketahanan lensanya, lensa ini udah cukup coy. Tapi kalau kalian nyari lensa yang tahan banting dengan build quality yang cukup baik dan bandel, menurut gua kalian lebih baik cari brand lain yang harganya lebih mahal dan build quality-nya lebih berkualitas. Karena build quality di body lensa ini dia menggunakan plastik cuy. Ada kelemahan dan juga kelebihan untuk plastik. Untuk kelebihannya dia itu sangat ringan, cuman 210 gram aja. Cocok buat vlogger, reviewer, dan wedding videographer karena kalian gak akan terbebani dengan berat lensa bodinya gitu. Jadi gue pernah ngerjain video wedding dengan menggunakan lensa Carl Zeiss 35mm f1.4 yang bentuknya panjang banget dan itu gak enak bro buat balancingnya
fotonya, apalagi buat di gimbal. Kalau dibawa-bawa itu berat banget, apalagi plus body Sony A7 ini tambah berat aja coy. Jadi untuk keperluan fotografi atau enggak videografi, menurut gua lensa ini cukup recommended karena bentuknya yang chill, cocok buat foto lamaran, wedding, motret, makanan juga oke, dan ya kalian bisa gunakan lensa ini untuk apa aja. Lensa Samyang ini mempunyai diameter 58 mm. Nah, buat sudut pandang dia cukup luas cuy, 63 derajat. Dan jarak fokus terdekat kalian bisa dapetin di 30 cm dan aperture blade-nya ini 9 blade. Dan untuk hasil gambar dan juga videonya gue bakal cantumin di layar. Menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Dan kelemahan dari lensa ini menurut gua salah satunya adalah tidak ada stabilisasi optikal. Jadi misalkan kalian ngegunain lensa ini, ya kalian harus agak ini ya memperhatikan gerakan-gerakan yang cukup ini, misalkan yang ngeganggu gitu ya. Apalagi buat video-videoan, karena ya nggak ada stabilisasi di optiknya ini. Ring fokus pada lensa ini bisa kita kostumisasi untuk settingan manual fokus atau enggak aperture di sini nih. Ini ada tombol. Keduanya gunakan mekanisme fokus by wire. Jadi kalian bisa putar-putar sampai ngelos gitu. Namun di dalamnya itu ada sensor yang mengatur aperture dan juga autofocus. Ini automatic jadi. Sekarang kita bakal tes autofocus dan kecepatan autofocusnya itu kayak gimana. Ini kalian lihat aja. Autofokusnya menurut gua cukup bisa diandalkan, namun untuk foto atau nggak video kadang-kadang fokusnya itu kadang-kadang breathing gitu ya, atau bernapas gitu. Menurut kalian gimana dengan lensa ini? Kalau kalian pengen beli, linknya ada di bawah tentunya. Ada di deskripsi atau enggak di kolom komentar. Coba kalian klik dulu. Berikut adalah kelebihan dan juga pertimbangan misalkan kalian beli lensa Samyang 35mm f1.8 full frame. Dan thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.